Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua. Salah satu nikmatnya yaitu kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga sempat, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa menjalankan aktivitas rutinitas kita sehari-hari dengan penuh energik, dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun, dan kita juga bisa beribadah puasa di bulan Ramadan di hari yang ke-12 ini. Mudah-mudahan di fase kedua di bulan Ramadan, di mana 10 hari kedua penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lelah yang kita rasakan pada siang hari ini akan berubah menjadi keberkahan, dan mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah bisa merubah siang menjadi malam dan malam menjadi siang, pastinya Allah juga bisa merubah lelah kita menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah salah satu nabi yang menjadi pemimpin umat, menjadi nabi pemberi syafaat. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang baik kali ini sedikit akan saya sampaikan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu musyattaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. 4 golongan itu yang pertama yaitu talil Quran. Golongan yang dirindukan oleh surganya Allah yaitu orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran yaitu akan diberikannya syafaat besok di hari akhir. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada siapa yang mau membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran yang lain yaitu akan diberikannya pahala di setiap huruf yang kita baca, yaitu dengan 10 kebaikan, 1 huruf 10 kebaikan. Terlebih kita bertadarus di bulan Ramadan ini, di mana setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bila mana kita membaca Al-Quran lebih banyak, otomatis kita akan mendapatkan pahala lebih banyak pula. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salah satu keutamaan membaca Al-Quran yaitu akan menjadikan hati kita tenang. Ma huwa syifa, di mana setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bila mana kita membaca Al-Quran lebih banyak, otomatis kita akan mendapatkan pahala lebih banyak pula. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salah satu keutamaan membaca Al-Quran yaitu akan menjadikan hati kita tenang. Ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Mudah-mudahan Al-Quran yang setiap hari kita baca, kita tadaruskan, akan menjadikan syifa, obat bagi jiwa kita, bagi ruhani kita, sehingga akan menjadi hati yang tentram, hati yang damai, dan hati yang selalu ikhlas dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran yang lain.
Di samping itu Al-Quran juga sebagai pedoman, sebagai pegangan bagi umat Islam. Oleh karena itu dalam tanda kutip sebagai pedoman, oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus bisa berupaya, berusaha bagaimana supaya Al-Quran bisa benar-benar menjadi pegangan kita. Otomatis dengan tidak cukup dengan kita membacanya saja, akan tetapi perlu kita pahami, kita kaji, dan terlebih supaya bisa kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wahafidil lisan, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu orang-orang yang bisa menjaga lisan. Lisan merupakan kunci keselamatan bagi kita semua, bagi umat manusia. Lisan bisa membawa manfaat untuk kita bila mana kita bisa memposisikan lisan untuk hal-hal yang baik, bertutur kata yang sopan dan pantas, dan tidak menyinggung perasaan orang lain, baik sesama keluarga, sesama teman, sesama tetangga, dan lain sebagainya. Dan lisan juga bisa menjadikan satu mudarat atau bahaya bila mana kita tidak bisa memposisikannya dalam hal yang baik, akan tetapi kebalikannya yaitu kita selalu digunakan dalam hal-hal yang maksiat atau bertutur kata yang tidak baik. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dari bagaimana bisa menjaga lisannya. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang selalu selamat dan selalu bisa menjaga lisan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa mut'imil ji'an, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu orang-orang yang mau memberikan makanan, memberikan sedekah kepada orang-orang yang lapar. Ini adalah salah satu motivasi bagi kita semua untuk selalu bersedekah. Terlebih di bulan Ramadan, insya Allah kalau kita banyak sedekah, banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Wasoimi fi syahri Ramadan, dan golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dikelilingi dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita sehari-hari dan berpuasa dengan penuh kesabaran dan juga keikhlasan, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi syahri Ramadan, wa barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.